Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dini adalah NIM 1807276, nomor absen 27. Di sini saya sedikit akan menjelaskan cara mengatasi paparan panas dan luka bakar. Nah, yang pertama ada paparan luka panas. Akibat dari paparan panas ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 ada kelelahan panas. Yang kedua ada sengatan panas. Sengatan panas yang disebut heat stroke, yang kelelahan panas ya ada disebut heat exhaustion. Nah, ada heat exhaustion atau kelelahan panas terjadi akibat tidak fitnya tubuh kita yang melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua, apabila respon pengangguran suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Nah, di sini ada gejala atau tanda dari kelelahan panas. Yang pertama ada kulit basah berkeringat terlalu berlebihan dan lembab, seperti kaki suka banyak berkeringat berlebihan, wajah memucat, lemah dan pusing, lidah dan tenggorokan kering, haus, kayak kekurangan minum, mulai muntah-muntah, suhu tubuh meningkat 40% dari sebelumnya, nadi cepat dan mulai lemah. Yang terakhir ada kram. Nah, yang kedua ada kelebihan panas atau heat exhaustion. Di sini ada pertolongannya. Bawalah si orang itu ke yang teduh atau yang ber-AC atau yang dingin. Posisikan terlentang, tidur terlentang, tinggalkan bagian kaki. Melonggarkan sabuk atau ikat pinggang atau pakaian korban. Bila sadar, berilah dia minum air putih. Selalu awasi kelelahan. Nah, terus ada heat stroke atau sengatan panas, yang merupakan keadaan yang mengancam nyawa seseorang korban, di mana kekurangan cairan minum atau penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat, maksudnya suhu tubuhnya. Nah, suhu tubuhnya apabila meningkat 40% itu berbahaya. Nah, ada tanda dan gejalanya yang sangat berbahaya. Ada kehilangan kesadaran, tindakan tidak berkeringat, lemah otot, nadi cepat dan kuat, atau respon yang menurun cepat, mulai muntah-muntah, kulit kering dan merah. Nah, di sini juga ada pertolongan headshot. Turunkan suhu tubuh penderita sesegera mungkin, atau dikompres pakai handuk yang kecil, disimpan dalam puteknya, dan bila sadar beri dia minum. Terus selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Bila perlu rujuk ke rumah sakit, soalnya lumayan sangat berbahaya dalam heat stroke itu. Heat stroke biasanya tindakan dengan sakit kepala, kulit merah, detak jantung meningkat, rasa mual yang sangat cukup
muntah, bahkan hilangnya dalam kesadaran. Nah, peningkatan risiko terserang komplikasi serius hingga menyebabkan kematian. Nah, yang pertama, cara mengatasi pakaian dengan sirkulasi udara. Suhu saat berada di tengah cuaca panas, untuk itu sebaiknya kenakan pakaian berbahan tipis, jangan terlalu tebal, dan longgarkan ketika kita beraktivitas keluar. Yang kedua, gunakan sunscreen ketika kulit kita terbakar. Mampu tubuh untuk mendinginkan diri untuk terpengaruh, gunakan screen dengan jangan terlalu berlebihan, lupa dan mengatasinya kembali setiap 2 jam sekali agar kulit selalu melindungi. Anda juga bisa menggunakan kacamata hitam, bertopi untuk menghindari sengatan sinar matahari. Nah, yang ketiga, hindari hidrasi tubuh kita. Menjaga tubuh tetap terhidrasi dapat membantu produksi keringat dan memperlahankan peraturan tubuh di suhu yang normal. Selalu pastikan tubuh selalu dalam kondisi yang terhidrasi dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh yang maksimal. Nah, satu lagi ada luka bakar. Penyebab luka bakar itu terkena radiasi, terkena suhu yang cukup tinggi, yang lebih dari 60 derajat Celcius, atau kimia basah atau asam, terus sengatan listrik. Terus ada cara penanganan luka bakar. Hentikan proses luka bakar, lepaskan pakaian dan perhiasan atau yang lainnya, balut dengan kain yang dingin, longgarkan baju atau sabuk, siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit, atau dengan handuk yang dingin. Nah, luka kimia, segera siram dengan air selama 20 menit. Jangan menyiramkan bahan kimia yang bereaksi dengan air. Ada juga luka bakar dari sengatan listrik. Tampak luka bakar yang berat atau ringan, perubahan status mental, pernapasan dangkal tidak teratur sama sekali, denyut nadi lemah sampai tidak teraba dalam tangan atau dekat leher, patah tulang, majemuk karena kondisi otot. Pertolongannya, lakukan penilaian dini, periksa dan cari luka bakar apa saja yang terkena sengatan listrik, mau luar atau dalam. Tutup luka dari sengatan listrik, atasi shock bila ada, rujuklah ke rumah sakit apabila berat sesudah tersengat listrik.